Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. How are you student? I hope you are always fine wherever kalian berada. Ya, Bapak harapkan kalian selalu baik-baik saja dan dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sebelum pada pembelajaran, tentunya Bapak berpesan kepada kalian semua untuk selalu keep clean, menjaga kebersihan, keep spirit, menjaga kesehatan ataupun semangat juga, dan yang tak kalah pentingnya keep healthy, jaga kesehatan. Oke, jika pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas pola penyerangan pada permainan bola voli, maka pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang pola pertahanan, pola pertahanan permainan bola voli. Aduh, kelepotan ini tadi. Oke, langsung ke materi. Ini dia sistem atau pola pertahanan. Pola pertahanan memiliki arti bahwa pemain bertahan dalam keadaan pasif mendapatkan serangan dari musuh dengan keinginan regu lawan menciptakan kesalahan dari penyerangannya. Taktiknya taktik bertahannya itu harus memiliki prinsip biar dengan pertahanan itu regunya sanggup menyerang kembali regu lawan. Cukup jelas sekali. Jadi ini yang namanya pola pertahanan itu yaitu suatu tim itu secara pasif memang sengaja menunggu pemain musuh atau tim musuh itu melakukan terus-menerus penyerangan dan akhirnya melakukan kesalahan, baru kita melakukan penyerangan. Pola pertahanan sanggup dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola pertahanan di atas net atau blocking. Kedua, pola pertahanan kawasan tengah, dan yang ketiga, pertahanan kawasan lapangan belakang. Next, ini dia. Sekarang kita kepada macam-macam sistem pertahanan. Apa saja? Yang pertama, sistem pertahanan 1-3-2. Ini jarang sekali dipakai. Mengapa? Karena sesuai dengan sistemnya bahwa di sini tidak mengandalkan blok. Hanya 3 pemain bertahan di belakang, di tengah, dan 2 orang pemain di belakang. Ini sangat merugikan. Mengapa? Karena tim musuh itu dengan leluasa melakukan penyerangan atau melakukan smash, sehingga sangat berat sekali untuk melakukan pertahanan. Karena biasanya pemain lawan yang melakukan smash secara mahir, dia tanpa ada blok ini mampu melihat kondisi atau celah kekosongan di tempat lapangan tim satunya. Jadi sangat rugi jika memakai yang sistem ini. Kemudian sistem pertahanan 2-1-3 ini cukup efektif atau ideal juga. Sangat-sangat bagus kalau menurut Bapak pribadi ya. Mengapa? Karena pada pola pertahanan yang satu ini mengandalkan 2 blocker, 1 bertahan di tengah. Ini fungsinya yaitu mengcover atau melindungi pemain 2 sebagai blocker di depan, gardan depan. Jadi tak kala blocker melakukan bendungan, kemudian bola mantul dan jatuh lagi ke lapangan kita, tanpa bisa dijangkau lagi oleh kedua pemain blocker. Nah, ini tugas jadi siap mengcover atau melindungi kedua blocker ini. Nah, kemudian terdiri dari 3 pemain bertahan di belakang. Kemudian sistem pertahanan 2-2-2 ini ideal juga ada 2 blocker, ada 2 pemain bertahan di tengah dan 2 pemain bertahan di belakang maksudnya. Kemudian sistem bertahan 3. Nah, ini sering dilihat. Ini sangat sering kita lihat dalam permainan seperti di video Jadi ini benar-benar mengandalkan ketiga kemampuan pemain blocker di depan. Bertumpu pada orang ini. Dengan kemahirannya yang dianggap mahir atau kemampuannya, jadi mereka ini sudah bisa mengantisipasi terlebih dahulu sebelum bola jatuh ke lapangan kita seandainya. Kemudian 3 pemain bertahan pada lapangan belakang. Oke, next. Kemudian kita pendalaman materi yaitu untuk melatih pola pertahanan dengan cara bermain membendung secara bervariasi. Pertahanan meliputi 2 aspek yang penting, yaitu mendapatkan smash lawan dan mengcover. Nah, tadi atau melindungi blocker atau menyerang regunya sendiri. Jenis-jenis pertahanan untuk individu pemain. Yang pertama,
pertahanan dua lengan dengan posisi bangun atau passing bawah. Yang kedua pertahanan dua lengan dengan posisi bergerak. Dan yang ketiga, pertahanan dengan menjatuhkan diri ke depan atau forward drive. Ini drive kayaknya ya. Ya, ini kayaknya drive, bukan dive. Salah ketika ini. Biasa. Kemudian kesalahan-kesalahan umum ya dalam melakukan pertahanan ini secara individu. Yang pertama, takut menerima smash. Nah, ini smash keras ini. Biasanya ini anak-anak perempuan ini kalau pada proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, terburu-buru bergerak maju menuju arah smash. Orang belum smash dia sudah buru dulu maju ya. Akibatnya apa? Sudah lompat atau sudah blok duluan, turun ya, pemain baru melakukan smash. Posisi yang kurang tepat, reaksi yang lambat. Ini juga sangat ini. Reaksi lambat. Mungkin ini terlalu banyak galau atau melamun ini. Sehingga tidak memperhatikan serangan atau smash dari tim lawan. Kemudian berdiri tegak lurus ya, tegak lurus ini artinya kaku, tidak fleksibel ya, tanpa ada awalan juga. Ini ya, bisa jadi sama dengan ini, reaksi yang kurang cepat atau lambat ya. Kemudian berat tubuh bertumpu pada kaki belakang sehingga mensulitkan untuk bergerak atau reaksi ya. Itu salah satu kesalahannya. Kita lanjut kepada ya, bermain membendung blok ya, sama seperti tadi hampir ya. Apa saja itu penjelasannya. Ini ya, pola pertahanan sanggup dikembangkan dengan cara latihan blocking. Menurut jumlah pemainnya, blocking dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Blocking 1 orang, blocking 2 orang, blocking 3 orang. Sama dengan sistem pola pertahanan yang dari awal tadi sudah dijelaskan. Selain itu, blok juga sanggup dibedakan menjadi blok sendiri. Kemudian ada blok sesudah run up, ada blok aktif dan blok pasif. Serta untuk melakukan blok dengan baik, pemain harus mengantisipasi arah bola dengan baik. Ya, kita kepada kesalahan umum yang sering dilakukan pada saat melakukan blocking. Apa saja? Ada 7 di sini kurang lebih. Ya, yang pertama, lompat kurang kuat sehingga apa? Tidak maksimal dalam membendung yang melakukan blok. Kemudian timing yang kurang tepat. Ya, ini juga sangat menentukan. Yang timing yang kurang tepat. Jadi perhitungannya ya harus sama-sama. Ketika musuh sudah berada di atas atau musuh memang masih dalam kondisi berlari, ya itu sudah harus siap-siap ya, supaya timingnya benar-benar ketemu. Kemudian blocking dengan memejamkan mata. Nah, ini yang sangat fatal ya. Jadi ketika memejamkan mata ya, seorang blocking itu dia bisa ya, mengamati kemana arah lajunya bola atau smashnya bola. Sangat berbahaya ini. Habis ini kalau seandainya semua blocker itu memejamkan mata ya. Kemudian jangkauan terlalu pendek tapi memaksakan diri. Nah, ini juga tidak bisa. Seandainya tadi sama seperti berdiri kaku tadi ya. Jadi tidak ada jangkauan. Ya, seharusnya kita tetap melakukan ya awalan dan melakukan blok. Sehingga yang namanya jangkauan terlalu pendek tetap bisa diantisipasi. Apalagi ini ya untuk melakukan blok secara aktif. Kemudian melakukan take off pada saat masih berdiri. Nah, ini istilahnya ini dapat dikatakan ya hampir seperti inilah ya, kurang lompatan, melakukan take off. Ini pendaratan. Take off itu yaitu awalan atau lompatan ya, ketika masih berdiri. Kemudian jari-jari tangan tidak dilebarkan. Dan yang ketujuh, pemain yang bertugas mempertahankan lapangan di belakang blocker harus berusaha mengambil semua jenis bola, baik bola smash, dam maupun bola mental ya, bola mental. Kemudian beberapa faktornya mempengaruhi pertahanan, antara lain ini ada pola penyerangan lawan, ada cara smasher lawan melakukan run up dan jenis smash, kemudian dilanjutkan dengan kualitas blocker dan jenis sistem pertahanan yang dipakai oleh suatu tim. Oke anak-anak, itu dia materi kita pada kesempatan kali ini tentang pola pertahanan pada permainan bola voli. Kalau memang
penjelasan Bapak terlalu cepat atau belum dimengerti, Bapak persilakan kepada anak-anak untuk memberikan pertanyaan. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan kepada kalian melalui kata-kata mutiara yang Bapak tuliskan, bahwa masa depan, mimpi serta kesuksesanmu yang sebenarnya adalah saat ini, sekarang. Dan jika dirimu santai, lalai, dan enggan, maka tinggallah penyesalan dan kesulitan yang akan membelit hidupmu kelak. Keep spirit, keep healthy. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga.